Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman Facebook dan ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat, para member grup Tilawatul Quran Tajwid, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan pagi ini diberikan kemudahan kembali untuk kita melanjutkan majelis dunia maya kita dalam belajar membaca Al-Quranul Karim untuk level dasar dengan memakai buku Al-Marhalah. Buku Al-Marhalah yang Anda pakai untuk memandu antum semuanya untuk belajar membaca Al-Quran level dasar. Dan sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan yang sangat jauh yang tadi diinfokan di Facebook. Sesaat lagi akan live karena ada suatu dan lain hal yang menghalangi untuk langsung live tadi. Oleh karena itu di saat ini Anda mohon maaf atas keterlambatan tersebut. Dan juga sambil menunggu dari rekaman-rekaman audio yang akan dikirimkan oleh teman-teman semuanya. Di pagi hari ini cukup sedikit yang mengirim, barangkali ada kesibukan karena sebagian dari antum menikmati suasana libur di hari ini, tanggal merah kabarnya tanggal merah di hari ini, yang mudah-mudahan libur yang dinikmati dapat bernuansa ketaatan kepada Allah SWT dan barangkali ini dapat menyimak pelajaran melalui rekaman saja nanti. Namun tidak masalah bagi antum yang mengikuti live di kesempatan pagi hari ini. Anda akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran buku Al-Marhalah. Untuk tahap pertama, tahap awal pelajaran di kesempatan pagi hari ini, Anda akan koreksi dari bacaan yang telah dikirimkan oleh teman-teman melalui WA di nomor pribadi Ana, dan Ana akan koreksi secara total dari poin-poin tajwid zahir yang telah Ana sampaikan, mulai dari masalah mat 2 rakaat dan 4 rakaat, kemudian masalah dengung, kemudian huruf-huruf yang bertasydid, huruf tebal yang hanya 2 tempat huruf tebal surah Al-Kafirun yang kita baca, kemudian ada 2 tempat huruf yang dipantulkan, maka selainnya tidak ada. Pembahasan sangat banyak dalam masalah mat 2 dan mat 4. Baik, Anda akan koreksi dari kesalahan yang ada nanti. Kalau tidak, alhamdulillah, berarti bacaan antum sudah bagus secara zahir dari penerapan hukum-hukum tajwid. Baik, di sini sudah ada bacaan suara yang dikirimkan oleh teman-teman kita melalui Facebook. Yang pertama datang dari saudara kita Bang Sandi Alfian di Kota Perawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Bang Sandi Alfian di Kota Perawang. Alhamdulillah bacanya sudah pelan dan sudah mempraktekkan dari poin-poin tajwid zahir yang telah Anda sampaikan, mulai dari masalah mat 2 dan 4, salah dengung, tebal tipis dan juga huruf yang memantun. Ya, barakallahu fiik, dan dipertahankan modal bacaan seperti ini untuk pelajaran-pelajaran yang berikutnya, sehingga memberikan perubahan dalam kualitas bacaan Al-Quran kita. Baik, barakallahu fiik, dan kita dengarkan suara yang berikutnya dari teman Facebook yang mengirimkan, datang dari Bang Syafri di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Itu Bang Syafri, kata beliau di sini di komentar Facebook, lagi di luar kota, barangkali di Padang atau daerah lainnya, dan masih menyimak melalui live. Untuk kurasi bacaannya, masalah mat sudah bagus. Sedikit saja untuk getaran ataupun panjang mat di ta'awuz tadi, antara po dengan a'un sedikit berbeda karena bawaan kebiasaan baca ta'awuz seperti itu. Mungkin dirubah iramanya, barangkali irama ta'awuznya, sehingga baca panjang mat 2 rakaat untuk dengan to bisa sama dia. Tadi agak berlebih di kalimat atau huruf to yang mat 2 rakaat karena kebiasaan dalam memakai intonasi ataupun irama seperti itu. Kemudian pengucapan mim sukun yang tidak dengung. Ya, mim sukun yang tidak dengung, dan memang mim sukun yang ada di surah Al-Kahfi itu tidak ada yang dengung. Yang masalahnya tadi bukan terdengungkan dari bacaan Bang Syafri, hanya saja terlalu cepat perpindahan dari mim sukun ke huruf setelahnya,
sehingga kurang memberikan porsi untuk pengucapan mim sukun. Contoh pada ayat ketiga ataupun ayat kelima, wala antum abidun, terus cepat pengucapan ataupun perpindahan dari mim sukun ke huruf setelahnya, maka diberikan porsi untuk mim. Porsi untuk mim sukun yang tidak dengung sama dengan nun sukun yang tidak dengung atau tanwin yang tidak dengung. Wala antum abidun, antum abidun. Tadi terlalu cepat. Termasuk di ayat terakhir tadi, lakum dinukum, maka diberikan porsi untuk mim. Tidak dikatakan dengung, tapi memang seperti itu porsi hak dari mim sukun. Lakum dinukum waliyadin, ditutup sempurna untuk bibir ketika mim dan berikan hak porsi untuk mim. Lakum dinukum waliyadin. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bang Syafri di luar kota kata beliau. Kita dengarkan beralih ke suara yang lainnya dari teman kita yang mengirimkan audio dari saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak, Kalimantan. Dan untuk penerapan part 2 juga sudah setara, sudah seimbang. 2 dengan 2, 4 dengan 4, alhamdulillah. Dan untuk koresiannya untuk pagi hari ini dalam pengucapan huruf lam, begitu juga untuk ain dan mim, itu dalam pengucapan ketika dia sukun hampir sama haknya atau porsinya. Ketika baca lam, jangan terlalu cepat perpindahan pengucapan lam ke huruf setelahnya. Begitu juga untuk ain sukun dan mim sukun.
sama halnya dengan Korsin untuk Bang Syafri tadi, namun untuk Bang Syafri terfokus pada mim saja tadi, mim sukun. Untuk saudara kita Uki Abdullah, dalam pengucapan lam sukun, ain sukun dan mim sukun, dia porsi lam itu tidak dikatakan dengung, juga salah tidak dengung. Terlalu lama menahan lam sukun juga tidak boleh, namun terlalu cepat juga kurang porsinya. Tadi bacaan dari saudara kita Uki Abdullah, dia pertama ada 2 lam sukun, harus sama dua-duanya. Qul ya, yang qul ya ayyuhal kafirun, seharusnya dijalankan suaranya. Qul ya ayyuhal kafirun, itu dia. Kemudian untuk ain sukun, kalau kurang dijalankan suara ainnya, maka bisa dikatakan ain itu udah pindah ke hamzah dia. Tadi bacanya la a'budu, memang sudah masuk ke ain, tapi haknya belum, porsi itu ain belum. Ain itu dijalankan sedikit, juga tidak terlalu longgar hurufnya, namun dijalankan sedikit. La a'budu ma ta'budun wala antum mim antum abiduna, terus cepat, tidak setara dengan intonasi yang telah dipakai oleh saudara kita Uki Abdullah. Wala antum abiduna, seperti itu. Kemudian untuk ain di ayat ketiga juga ma'abud, seharusnya dijalankan sedikit untuk porsi ainnya. Ma'abud dibacaan sempurna untuk ayat 3 atau ayat kelima sama permasalahannya. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian di ayat ke-6 lakum dinukum, diberikan hak mimnya, porsi untuk mimnya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, hanya itu persen untuk saudara kita Uki Abdullah. Pengucapan lam, ain dan mim sukun, jangan terlalu cepat perpindahannya ke huruf setelahnya. Diberikan hak atau porsinya dulu, dijalankan suaranya sedikit, baru dibaca huruf setelahnya. Dan hati-hati jangan sampai terpantulkan untuk huruf-huruf yang disebutkan tadi. Seperti lam yang terpantulkan, misalnya qul ya ayyuhal kafirun, udah dijalankan suaranya namun terpantul, itu juga salah. Qul ya ayyuhal atau la a'bud, juga salah. Tadi tidak terpantulkan dari bacaan saudara kita Uki Abdullah, namun terlalu cepat berpindah ke huruf setelahnya. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Uki Abdullah, dan mudah-mudahan dapat diusahakan untuk ditingkatkan lagi dengan dari kursi-kursi yang telah disampaikan tadi. Baik. Ada saran sedikit.
Iya, kita dengarkan suara yang berikutnya dari bacaan Widi Priyatna di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan dari Widi Priyatna dari surah Al-Kafirun. Untuk penerapan mat 2 dan 4 sudah seimbang dan sudah tepat pengucapannya. Untuk koreksiannya di kesempatan pagi hari ini, pengucapan ha di ta'awuz tadi, ha kecil, diusahakan untuk lebih dipaskan lagi pengucapan ha-nya, jangan sampai terbaca ha seperti ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya ar-rahim, him, ha kecil yang kayak jim itu tengah tenggorokan, him, ar-rahim. Baik, kemudian tadi sedikit untuk membaca ain sukun sebelumnya hamzah. Permasalahannya di sini bukan di ainnya tapi di hamzahnya. Ketika hamzah disambungkan ke ain, yang dijalankan suaranya tadi ada saudara kita Widi Priyatna, a-nya seakan-akan panjang, ain terlambat masuk ke ain. Seakan-akan yang dimaksud adalah ain yang dijalankan suaranya, namun hamzah yang terpanjangkan jadinya dalam prakteknya. Sebagai contoh di ayat ketiga, ma a seharusnya ain yang dijalankan suaranya, a bukan a, ma bud, wala antum abiduna ma seharusnya ain yang dijalankan, bukan hamzahnya yang terpanjangkan. Kalau tadi untuk dinilai yang baca tadi adalah hamzahnya yang terjalankan suaranya. Seharusnya bacaan seperti ini, ma a'bud, wala antum abiduna ma a'bud, a'bud bukan a'bud atau ta'budun. Seharusnya ta'budun. Berarti ain yang dijalankan suaranya di tengah tenggorokan, bukan huruf sebelumnya yang dipanjangkan suaranya atau dijalankan suaranya. Barakallahu fiik. Itu saja untuk koreksi untuk saudara kita Widi Priyatna. Kita beralih ke bacaan terakhir yang sudah masuk
datang dari April Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, itu bacaan dari Sandi Alfian Barakallahu Fik dari bacaan surah Al-Kafirunnya. Untuk penerapan mad 24 sudah terpraktekkan dan juga pengucapan hurufnya, dan alhamdulillah suaranya sudah tinggi sekarang, sudah jelas, tidak sayup-sayup sampai lagi, dan mudah dapat ditingkatkan dan latih terus untuk agar ringan dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran Al-Karim, terutama dari surat yang kita pelajari. Baik, di sini ada yang baru masuk dari Fajar di Pekanbaru. Kita unduh dulu audio yang dikirimkan melalui WA. Baik, kita download. Ini karena baru masuk ya suaranya, kita convert. Ya, kita dengarkan suara dari Fajar di Pekanbaru yang baru masuk audionya dari bacaan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, itu bacaan dari saudara kita Fajar dari bacaan soal kafirun, dan sepertinya saudara kita Fajar belum mendengarkan rekaman yang sebelumnya. Nah, soal kafirun sudah 3 kali pertemuan. Pertama pertemuan melanjutkan pelajaran yang di kesempatan awal Selasa 2 pekan yang lalu, kemudian Selasa yang kemarin, dan Selasa yang sekarang. Masalah kesetaraan mad 2 rakaat. Sepertinya dari bacaan saudara kita Fajar sudah tahu beda mana yang 2 rakaat, mana yang 4 rakaat dari yang terdapat di soal kafirun. Ada 9 yang mad 2 rakaat, 9 yang mad 4 rakaat. Namun dalam prakteknya kurang seimbang antara mad 2 rakaat yang satu dengan mad 2 rakaat yang lainnya. Sehingga saya dikatakan ataupun bisa diduga belum mendengarkan dari koreksi yang sebelumnya. Namun tidak masalah, koreksi di kesempatan pagi hari ini. Keseimbangan antara mad 2 rakaat itu ada 9 tempat Anda sampaikan tadi. Yang ayat pertama adalah ka, ayat kedua ada ma, ayat ketiga ada a dengan du, ayat keempat ada a dengan ma, abidum ma, dan ayat kelima ada abiduna, kemudian ayat ke-6 di ayat ke-6 itu yang 2 rakaat. Maka seimbangkan antara 2 rakaat. Yang sangat jelas tadi antara mad 2 rakaat yang satu dengan 2 rakaat yang lainnya kurang seimbang pada ayat ke-4. Wala ana abidum ma'abadtum. Seharusnya a dengan ma harus seimbang. Abidum abidum ma'abadtum. Seharusnya seimbang antara a yang 2 rakaat dengan ma yang 2 harokat. Kemudian koreksi yang lainnya, pengucapan lam sukun, ain sukun, mim sukun. Seperti hal yang tadi yang sebelumnya anak koreksi, masih terlalu cepat bacanya, kurang memberikan porsi untuk ainnya. Masalah makhrajnya sudah tepat, alhamdulillah. Pengucapan lam sudah tepat dalam bunyinya Anda dengarkan, karena Anda tidak melihat suara langsung. Mudah-mudahan ketika saudara kita Fajar membaca lam tadi, lisannya tidak sampai keluar dari gigi, dia harus kegusi. Dari bunyinya tadi dalam perkiraan Anda, lisannya sudah tepat pengucapan makhrajnya, dan juga untuk ain sudah dari bunyinya sudah pas, untuk mim sudah merapatkan bibir, hanya saja porsinya kurang, porsi dalam pengucapannya. Ini disebabkan karena bacanya masih cepat, intonasi bacaannya masih cepat. Coba diperlambat. Iramanya tidak masalah, pakai irama yang dipakai tadi, namun kecepatannya, intonasinya diperlambat, sehingga bobot huruf dapat dimaksimalkan dalam prakteknya. Karena sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama dalam mengajarkan tajwid ataupun dalam belajar tajwid tasniyah Al-Quran, dipakai bacaan dua tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan tahqiq namanya. Tahqiq itu sangat pelan bacanya dan sempurna dalam penerapan di setiap tajwidnya, masalah makhrajnya, sifatnya, kadar mad 2 rakaatnya, 4 rakaatnya, dengunnya dan sebagainya. Itu tahqiq. Tidak berlama bisa dikatakan. Sebagai contoh untuk tahqiq itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu. Kalau untuk tartil agak lebih cepat sedikit, namun tetap rekomendasi oleh para ulama untuk dipakai di dalam mengajarkan tajwid dan juga untuk belajar tajwid. Kalau irama yang dipakai tadi oleh saudara kita
fajar itu dipakai untuk hafalan ataupun membaca Al-Quran pribadi. Namun untuk berupaya memperbaiki bacaan, kualitas tajwid agar lebih bagus adalah memakai dua tingkatan bacaan tadi, tahqiq dengan tartil. Apa yang terlalu cepat tadi bacaan lamnya, mim ain dan mim dan ain sukun. Ketika baca ain sukun terlalu cepat tadi. Wala a'bud terlalu cepat. Berarti kan adilan atau porsi itu ain. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud seperti itu. Untuk mim sukun juga seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Baik, itu koreksi untuk saudara kita Fajar di Kota Pekanbaru. Baik, bacaan dari Fajar sepertinya ya, ini ada yang mau mengirimkan tapi sudah terlambat barangkali dari yang baru Anda balas chatnya karena masih belum ada rekamannya. Untuk kesempatan yang akan datang barangkali. Untuk pagi hari ini kita cukupkan untuk memberikan koreksian bacaan yang telah dikirimkan oleh teman-teman melalui WA. Dan kita akan lanjut pelajaran ke surah yang berikutnya, surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Silakan buka mushafnya. Atau bagi antum yang peserta tasin yang nak kelola, barangkali sudah yang berada atau belajar di kelas dasar memakai buku Al-Marhalah ini, silakan dibuka bukunya. Halaman 89. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar yang atau surah Al-Kautsar yang sudah hafal barangkali. Sebagian besar dari kaum muslimin memakai surat ini di setiap salatnya atau setiap kondisi salat sendiri barangkali atau salat sir. Karena ini sangat hafal dan mudah hafal dari waktu kecil dahulunya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk fokus dalam memperbaikinya. Walaupun 3 ayat, surat yang paling pendek dan jumlah ayat yang paling sedikit dalam Quran adalah surah Al-Kautsar. Ada 3 ayat saja. Namun tajwid sangat padat di sini sebenarnya. Tetapi yang akan Anda jelaskan adalah tajwid zahir saja terlebih dulu. Mana yang panjang, mana yang ringan, mana yang tebal secara umum, dan juga dengung. Di surah Al-Kautsar ini untuk mat kita bahas terlebih dulu. Jumlah ayat di surah Al-Kautsar ada 3 dan jumlah mat juga 3. Yang lainnya berarti pendek. Jumlah mat ada 3, yaitu inna, na-nya panjang. Kemudian a'toina, na-nya juga panjang. Kemudian di ayat kedua tidak ada yang panjang. Di ayat kedua tidak ada yang panjang. Ayat ketiga ada sya yang dipanjangkan, sya. Baik, berarti 3 yang dipanjangkan. Cuma di ayat surat Al-Kautsar ini 2 di ayat pertama, 1 di ayat ketiga, dan di ayat kedua tidak ada. Apa yang sering salah dalam pengucapan kaum muslimin dalam masalah mat adalah memanjangkan ujung ayat pertama, ujung ayat kedua, ujung ayat ketiga. Itu sangat rentan, sangat banyak, bukan sangat rentan, sangat banyak diperhatikan oleh kaum muslimin yang Anda jumpai. Dan mungkin antum semuanya yang berada di masjid antum masing-masing, ketika mendengarkan salah seorang imam di musala ataupun masjid membaca surat ini,
memanjangkan ini, ataupun mendengarkan teman membaca ayat ini memanjangkan di setiap ujung ayat. Kenapa dipanjangkan? Karena salah memahami barangkali, ataupun salah menerima transferan ilmu, kaidah yang dia pahami ataupun dia terima, dan kaidah ini adalah kaidah yang salah. Setiap berhenti harus panjang, ataupun setiap ujung ayat harus panjang. Itu sangat jauh dari kebenaran, atau kata lain adalah salah, pemahaman yang salah. Setiap berhenti panjang itu adalah pemahaman ataupun kaidah yang keliru. Karena syarat bacaan panjang itu adalah kalau ada tandanya. Setelah fathah ada alif, setelah kasroh ada ya sukun, setelah dhammah ada waw sukun. Kalau tidak ada salah satu dari tanda ini, maka tidak boleh panjang. Untuk level dasar memang 3 ini. Sebenarnya ada penjelasan yang lain nanti untuk level teori tajwid. Namun secara umum, secara garis besar, panjang ini adalah salah satu dari 3 tadi. Setelah fathah, baris atas fathah yang lebih tepat, ada alif kecil ataupun besar, dengan catatan alifnya tidak ada sesuatu pun di atas atau di bawahnya. Kemudian kasroh, setelahnya ada ya sukun, baik ya kecil ataupun ya besar, baik ianya ada titik atau tidak ianya, penting kasroh sebelumnya, maka itu panjang. Kemudian dhammah, setelah dhammah ada waw sukun, baik waw kecil ataupun waw besar, maka itu dibaca panjang. Walaupun waw kecil nanti ada catatan khusus, waw kecil akan berfungsi ketika lanjut saja. Namun kaidahnya ada nanti di dalam pelajaran teori insyaallah taala nantinya. Oleh karena itu jangan dipanjangkan di ujung ayat, di setiap ujung ayat di surah Al-Kautsar ini, karena tidak ada yang menyebabkan dia panjang. Tidak ada salah satu dari 3 tadi. Banyak orang baca Al-Kautsar, atau orang baca Wanhar, atau Huwal Abtar, seperti terpanjangkan huruf atau huruf sebelum huruf yang disukunkan itu, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, kembali, yang dipanjangkan hanya 3. Yang dipanjangkan hanya 3. 1 di ayat pertama, 2 di ayat pertama, 1 di ayat ketiga. Dan dari yang 3 mat tersebut, 2 panjang biasa, panjang 2 harokat, 1 panjang 4 harokat. Kalimat inna di ayat pertama itu panjang 4 harokat, 4 harokat dipakai, itu panjang sedang. Kemudian a'tayna panjang biasa, panjang 2. Kemudian syani'aka ayat ketiga panjang 2. Prakteknya, nah praktekkan di ayat pertama saja, 2 kata yang ada matnya, bedakan dengan 2, antara 4 dengan 2. Inna a'tainaka, inna a'tainaka, itu bedanya. Dan yang ketiga syani'aka, syani'aka. Baik, itu mat. Penting ditanamkan dalam pemahaman antum. Di surah Al-Kautsar ini walaupun 3 ayat, mat hanya 3 tempat. 2 di ayat pertama, 1 di ayat kedua, tidak ada di ayat ke 1 ayat ketiga, 1 di ayat ketiga, dan tidak ada di ayat kedua. Baik, itu masalah mat. Masalah dengung. Di surah Al-Kautsar ini ada nun tasydid kedua-duanya. Hanya 2 tempat dengung, nun tasydid kedua-duanya, lama menahannya juga sama. 1 di ayat pertama, 1 di ayat ketiga. Inna, seperti itu. Inna, sebagaimana yang telah diajarkan semenjak surah An-Nas, telah diajarkan, telah Anda sampaikan bahwasanya kadar mendengungkan tersebut 2 rakaat namanya, namun prakteknya lebih lama daripada mat biasa, mat 2 rakaat.
Karena namanya sama, cuma prakteknya, aplikasinya berbeda antara mat 2 harokat dengan dengung yang 2 harokat. Berarti inna dua-duanya, lama menahan sama nantinya. Inna a'tainaka. Dia ketiga, inna syani'aka. Inna syani'aka. Itu 2 dengung. Kemudian huruf yang bertasydid selain masalah dengung. Huruf yang bertasydid, lam tasydid di ayat kedua, ba tasydid di ayat kedua juga. Maka harus hati-hati. Lam tidak boleh tahan lama, ba jangan terlalu cepat. Karena rentan untuk ba terlalu cepat bacaannya, membaca tasydidnya. Lam terlalu lama menahannya. Yang tepat adalah sama dua-duanya. Fasol kan saja pembahasan poin-poin tajwid surah Al-Kautsar ini karena ayatnya tidak terlalu banyak. Kemudian masalah dengung di surah Al-Kautsar sudah kita bahas. Masalah dengung ada 2. Kita beralih ke masalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal di surah Al-Kautsar ini. Setelah dihitung, sudah dilihat huruf tebal ada 6 huruf tebal di surah Al-Kautsar ini. Yang pertama huruf to. Satu tempat huruf to, ada satu tempat di ayat pertama. To. Toy. Jangan tai, tapi toy. To. A'tainaka. Kemudian yang tepat lagi huruf ro di setiap ujung ayat. Setiap ujung ayat ini tebal. Ro-nya tebal. Huruf sebelumnya tidak. Ro-nya tebal, huruf sebelumnya tidak. Kautsa, kautsaru, saru. Kemudian ayat kedua wanha, maka hanya dengan terbulat nanti dalam ucapannya. Wanharu, jangan wanhor nanti. Wanharu. Kemudian yang ketiga taru. Penting ta jangan terbaca to nantinya karena menempelkan huruf ro. Baik. Kemudian huruf sod di ayat kedua. Sod tebal. Huruf sebelumnya tidak, huruf setelahnya juga tidak. Maka baca faso. Jangan baca foso, tapi faso. Fasolli. Fasolli. Kemudian huruf ro fathah, satu tempat huruf fathah di ayat kedua. Di rabbika, jangan di rabbika, tapi di rabbika. Baik, di ayat ketiga hanya di ujung saja yang tebal. Ayat pertama ada 2 tebal, ko, dan ro di ujungnya. Ayat kedua so, kemudian ro tambah ro yang sukun di ujung ayatnya. Kemudian ayat ketiga 1. Berarti jumlah yang tebal hanya ada 6 tempat. Yang berikutnya huruf yang dipantulkan di surah Al-Kautsar ini hanya 1 saja, yang lain tidak. Hanya 1 saja, yang lain tidak. Yaitu pada ujung ayat ketiga, abtar. Jangan baca abtar, tapi abtar. Dan pantulannya adalah pantulan kecil. Jangan abtar, tapi abtar. Sambilan dia. Abtaru.
maka yang lain tidak. Oleh karena itu ketika baca wan nahar jangan terbenturkan nunnya. Wan nahar di wan har seperti memberikan hak nun yang telah dijelaskan tadi dalam Qur'an membaca surah Al-Kafirun tadi. Yang rentan salah kemusliman adalah menebalkan ain. Inna a'tai, maka buka mulutnya, debarkan mulutnya. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu dia. Baik, tuntas kita bahas poin-poin tajwid zahir di soal Al-Kautsar ini, dan anak akan praktekkan 3 kali karena hanya 3 ayat di surat ini. Tolong perhatikan, dengarkan bacaan anak, dan anak akan berhenti memberikan jeda bagi antum yang ikut live. Anak akan memberikan jeda dan antum bisa mengikuti setelah anak membaca. Ketika anak membaca, dengarkan saja. Setelah anak berhenti, baru antum berusaha untuk berlatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ulangi lagi agak cepat sedikit untuk jedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sekali lagi tanpa jeda nah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, itu praktik bacaan kita dan tambahan pelajaran, lanjutan pelajaran di pagi hari ini surah Al-Kautsar, dan mudah-mudahan dari proses surah Al-Kafirun yang sebelum ini dapat berfaedah untuk antum yang mengirimkan audionya, dan juga bagi antum yang ikut live dan mendengarkan rekamannya. Dan juga surah Al-Kautsar yang kita bahas sempurna hukum tajwidnya semuanya sudah kita bahas. Silakan antum kirimkan nanti audio rekaman surah Al-Kautsar, berlatih banyak kali dulu, 10 kali barangkali atau 8 kali, sehingga antum sudah merasa yakin untuk bisa dikirimkan. Silakan dikirimkan dan jangan malu. Sekali lagi jangan malu untuk mengirimkan audionya. Mudah-mudahan dengan antum mengirimkan audio sebagai perwakilan dari kesalahan yang terdapat oleh sebagian kaum muslimin yang membaca surat-surat yang kita pelajari ini, sehingga melalui pintu mengoreksi bacaan antum orang mendapatkan pengetahuan dan juga bisa
terpicu ataupun termotivasi untuk mau belajar, duduk belajar membaca Al-Quran Karim, berapapun usianya sekarang. Ya, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.